Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halekautama selaku host dari Biar Faham Podcast. Kali ini program khusus untuk bacalek yang ada di Dapil 1, 2, dan 3. Program ini dinamakan dengan program hashtag Pilih Pilih Wakil Rakyat. Dan di sebelah saya saat ini ada salah satu orang yang akan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan di Kota Sungai Penuh ya. Dari Dapil berapa? Dapil 1. Dapil 1 ya. Dapil 1 partai PDI Perjuangan. Partai PDI Perjuangan ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nama Bapak siapa gitu. Oh ya, saya perkenalkan, nama saya Priska Armanto. Oke. Tapi sehari-hari biasa dipanggil itu dengan nama Nick. Nick. Ya lebih dikenal dengan Nick gitu. Oke. Ya. Kesibukannya sekarang? Oh, kesibukan. Ya, kesibukan. Kesibukan saya sekarang ya jelas bisnis ya. Oke. Nah, terus juga untuk kesibukan sehari-hari sebagai Ketua Pembangunan Masjid SMA Negeri 1. Oke. Juga sebagai founder Bahu Milenial. Founder Bahu Milenial ya. Untuk anak pemuda yang berkegiatan di sini. Berkegiatan di sini. Ya, berkegiatan macam-macam itu. Ada yang pencaksilat, ada yang modeling juga, ada yang futsal. Nah, ada tempat keragaman kegiatan yang ada di Bahu Milenial. Mungkin kita kesampingkan dulu Bahu Milenial karena nanti ada pertanyaan khusus untuk Bahu Milenial ini sendiri. Karena di Biar Faham Podcast ini lebih ke saya lebih mencoba untuk mengundang orang-orang kreatif. Nah, salah satunya Bahu Milenial ini bisa saya katakan konsep yang kreatif yang ada di daerah tercinta di Kota Sungai Penuh. Gitu. Kalau kegiatan di luar pernah aktif di mana aja, Pak? Kegiatan seperti organisasi? Bisa. Ya, kegiatan saya kalau di organisasi itu ada organisasi KONI ya. Saya sebagai Wakil Ketua Umum KONI Kota Sungai Penuh. Terus yang untuk juga di dalam masyarakat sebagai panitia pembangunan juga Musala Rio Temenggung. Rio Temenggung Sungai Penuh. Sungai Penuh ya? Ya. Rio Temenggung kan ada dua, itu ada yang Pondok Tinggi, ada yang Sungai Penuh. Ini yang di Sungai Penuh. Ya. Terus juga ini, kalau background sekolahnya gimana, Pak? Oh, saya sekolah mulai dari SD ini atau dari TK? Bebas. Kalau dari TK tahun 78 ya. Tahun 78, 1978 mungkin Polri masih di apa ya? 78. Ya, 78. Belum lahir ya kan. Polri lahir 97 ya. Kelahiran 97. Jadi TK Pertiwi waktu itu. SD-nya SD nomor 5. SD 5 Sungai Penuh. Ya, Sungai Penuh. SMP Negeri 2. SMA 1. Dan kuliah dulu tamat dari SMA, pernah kuliah itu di Akademi Perbankan Padang. Akademi Perbankan Padang ya. Sarjana muda waktu itu. Sarjana muda. Dan kesibukan setelah itu kesibukan bisnis dan tidak sempat sekolah lagi. Tidak sempat. Nah, sekarang yang ada kesempatan kita menyambung S1 di STIA. Kampus Biru namanya STIA. Kampus Biru STIA. Iya, STIA. Di situ sekarang ambil S1-nya, nyambung S1. Dalam kegiatan sekarang lagi nyusun skripsi. Sudah mengajukan judul kemarin, insya Allah akan disetujui oleh dosen pembimbing. Semoga lulus ya, Pak. Amin. Pertanyaan selanjutnya. Saya tuh lebih penasaran ke Bahu Milenial ini sebenarnya. Iya. Ya, karena ini konsepnya menarik. Menurut saya menarik karena di tempat ini berkumpul orang-orang kreatif. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit, Pak. Sejarahnya boleh. Terus kegiatan-kegiatannya apa aja? Ya, enggak apa-apa. Goals-nya apa nih bikin Bahu Milenial? Benar. Jadi sejarah Bahu Milenial ini itu saya 8 tahun yang lalu. Ya. Terinspirasinya 8 tahun yang lalu. 8 tahun. Cuman ini didirikan sudah hampir 3 tahun.
Nah, gitu ya. Sudah 3 tahun, berarti 5 tahun sebelum berdirinya Bom Milenial itu sudah berpikir. Artinya sudah terkonsep. Baru berpikir, Baru itu belum, berpikir. ya belum sobat konsep. Oke. Waktu itu saya berjalan pada malam hari, ada sekelompok anak pemuda waktu itu seperti pang lah, ya kan, Oke. yang berkeliaran lah di pinggir jalan seperti itu, tidak terarah. Ya. Mereka bermusik ria tidak terarah. Kebetulan saya juga hobi musik. Oke. Nah, makanya terpikir waktu itu suatu saat nanti saya akan buat komunitas pemuda di Sungai Penuh yang mereka apapun yang mereka inginkan, mungkin mereka mau olahraga, mau di bidang seni, mau apalah agar bisa terarah. Itulah sudah saya terpikir itu 8 tahun yang lalu. Oke. Cuman terlaksananya sudah hampir 3 tahun. Oke. Bom Milenial ini, Fori, seperti itu. Oke, kegiatan-kegiatannya apa aja nih, Pak? Oh, kegiatan ini ada 4 kegiatan yang ada di Bom Milenial. Memang anggota Bom Milenial ini lebih kurang 103 orang, laki-laki dan perempuan. Nah, berbeda-beda, selera mereka pun berbeda-beda. Ada kegiatan futsal. Oke. Nah, Ada futsalnya juga ya? Ya, pencak silat. Nah, beda. Ini hobinya pencak silat tradisional maksudnya. Oke. Nah, ini hobi futsal. Yang satu lagi, ya ada komunitas yang lain lagi, hobi dari segi adat. Oke. Adat istiadat, ada juga gitu di sini. Terus ada yang juga suka modeling gitu, itu lebih banyak yang perempuan. Ada juga cowok sih yang ikut gitu. Nah, ini ada modeling, jadi ada 4 kegiatan itu dikoordinir oleh koordinator masing-masing di Bom Milenial ini, seperti itu. Ada berapa orang tadi, Pak? 103 orang anggotanya. 103 Dan juga orang. ada juga yang mau masuk, ada pernah WA saya gimana syaratnya mau masuk anggota Bom Milenial katanya. Ya. Silakan datang ke Bahun, Ya. nanti ada belangko atau angket yang mau diisikan seperti itu. Kenapa namanya harus Bahun Milenial? Nah, Kenapa namanya nggak yang lain gitu kan? Atau misalkan Bahun anak muda, kenapa harus milenial gitu? nah jadi gini, waktu itu kan Bahun ini kan kalau bahasa Indonesia ya kan sama dengan saung, pondok. Bahasa Kerinci ya? Ya, Bahun ini bahasa Sungai Penuh. Bahasa Sungai Penuh ya? Ya, bahasa Oke. Sungai Penuh yang ini Baheong. Nah, itu aslinya bahasa Sungai Penuh Baheong. Sering juga disebut Bahun. Nah, kalau bahasa Indonesia itu saung. Oke. Pondok-pondok yang ada di tengah sawah gitu ya kan. Seperti itu di Bahun. Nah, jadi waktu itu saya kumpullah beberapa pengurus anggota pemuda. Jadi saya lemparkan apa nama bagusnya komunitas kita ini. Oke. Nah, waktu itu tahun 2021, berdirinya 1 Januari 2021. Berarti sudah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya? Ya, 2 tahun setengah pas 1 Januari 2021. Sekarang udah pertengahan 2023 ya. Ya, pertengahan 2023. Nah, jadi udah hampir 2 tahun setengah berdiri Bahun Milenial, dan kita juga ada notarisnya juga. Oke. Nah, jadi saya lemparkan kepada anggota, kepada pengurus semuanya apa namanya komunitas kita ini, karena kita membuat di notaris atau di bawah payung hukum gitu. Oke. Dan sekarang sudah berpayung hukum? Sudah. Jadi pertanyaan Pori tadi Menarik. mengenai tentang kenapa enggak harus Bahun Pemuda begitu Ya, ya. Bahun Pemuda. Pernah saya lemparkan juga seperti itu. Kenapa enggak Bahun Pemuda aja kita buat? Saya pancing mereka. Terus ada salah satu dari pemuda mengatakan seperti ini. Kalau Bahun Pemuda yang cewek enggak bisa masuk dong katanya. Oke. Mana? Terus Bahun Pemuda-Pemudi. Nah, kan enggak ini juga terlalu Aneh, panjang Bahun terlalu panjang ya. Pemuda-Pemudi. Jadi singkat dan mudah Oke. diingat. Nah, kebetulan yang lagi booming yang kita tahu milenial itu sudah membumi ya, sudah membumi lah di Indonesia ini pada umumnya gitu. Maka dibuatlah Bahun Milenial. Oke. Nah, seperti itu, Pori. Jadi targetnya generasi milenial, mau itu cewek, cowok, terserah, yang penting milenial gitu. Ya, Oke. apalagi sekarang ada namanya generasi Z segala macam, Gen gabung Y, aja lah. Gen Z gitu Ya, ya. Y apa? Gen Y, Gen Y. Gen Y, Gen Ya, Y, Gen Z, banyak ya seperti itu. Ya. Nah, anggap aja lah itu milenial juga. Oke. Oke, gitu teman-teman. Ya. Mungkin inspirasi dari Bahun Milenial itu ya seperti yang disampaikan sama Pak Nick ya. Ya. Oke, goalsnya nanti ke depan apa nih Pak di Bahun Milenial? Goalnya ini yang jelas, saya ingin
pemuda-pemudi yang ada di kota Sungai Penuh ada arahan, artinya ada terarah setiap kegiatan mereka, supaya jangan lagi berkeliaran seperti bermain musik. Di sini sudah lengkap. Ya. Ya, alat musiknya sudah lengkap, kita support semuanya. Begitu juga dengan mereka mau main futsal segala macam, baik itu pencak silat juga yang pencak silat tradisional. Juga itu ada kegiatan yang lagi yang sekolah modeling tadi. Oke. Jadi 4 kegiatan itu kita support mereka untuk hal itu. Jadi yang jelas goalnya di sini agar pemuda-pemudi yang ada di kota Sungai Penuh ini yang mau bergabung di Bawah Milenial bisa terarah, berarti ada kegiatan positif yang mereka ada di sini. Oke. Nah, artinya makanya di Bawah Milenial ada wadah kreatif anak muda. Disinilah mereka untuk ini ya, wadah kreatif anak muda. Wadah kreatif anak muda, mereka bisa berkreativitas di sini, bisa berkarya di sini, bersinergi juga dengan teman-temannya yang lain seperti itu. Jadi juga ada namanya jargon juga, 1 bahu untuk 1 juta inspirasi. Asik. Nah, 1 bahu untuk 1 juta inspirasi teman-teman. Ya. Balik lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Anak-anak pang yang di sini tuh emang beneran ada tuh gimana, Pak? Nah, makanya bagus itu pertanyaan Fori ya, bagus itu. Karena menarik nih. Nah, kita tahu nih kehidupan anak-anak pang yang ada di luaran sana ya. Terus mereka emang tidak terkontrol dan tidak terwadahkan. Nah, di Bawah Milenial ini Panik support sekali orang-orang yang seperti itu untuk berkarya di sini gitu. Ya. Menurut Bapak gimana? Ya, jadi makanya terinspirasi saya itu kan dari anak-anak pang ini. Jadi waktu dulu di depan rumah ini Fori dulu 3 tahun yang lalu itu ya. 3 tahun, bukan ya 5 tahun atau 8 tahun yang semenjak saya terinspirasi itu. Kalau 3 tahun udah hampir Bawah Milenial dibuat. Di depan ini mereka kalau udah tengah malam itu penuh laki-laki perempuan yang merokok di depan. Iya, mabuk-mabukan seperti itu. Rame, benar. Jadi masyarakat di sekitar ini sudah gelisah gitu ya kan. Dengan mereka rame memang, laki-laki perempuan campur, yang mabuk, yang ini. Jadi pada jam 1 malam saya datangi gitu. Kalian mau enggak di depan saya buat tempat kalian bermusik gitu. Nah, seperti itu kan. Kalian kan hobi musik, hobinya. Terus mereka mau gitu. Nah, nanti kita buat di situ, mau enggak kita ke depan main, enggak perlu di sini gitu, biar diarahkan di sini. Jadi ada mereka yang tertarik, oke om, saya om begini. Jadi makanya om bilang sama mereka jangan di sini. Dan waktu juga tidak terarah, jam 2, jam 3 malam masih juga bermusik. Kan mengganggu untuk masyarakat yang sekitar. Nah, akhirnya seringlah dikasih pengarahan ke mereka, satu-satu ada juga kita bawa ke sini. Akhirnya mereka bubar. Nah, ada mereka bubar, entah kemana-mana, enggak tahu juga saya. Nah, seperti itu pada awalnya. Orang sekitar sini, masyarakatnya tahu bahwa mereka dulu memang anak pang ramai di depan ini. Makanya prihatin saya melihat mereka mungkin butuh perhatian atau apa ya kan, mereka masih muda, umur 17 tahun, 20 tahun lah maksimal, harus perhatikan. Seperti itu Pak. Menarik, Panik. Nah, mau nanya lagi nih. Iya, boleh. Ini wadah udah positif. Terus juga anak-anaknya emang kreatif di sini kan. Ada yang tadi seni tari gitu kan, sekolah musik, modeling, silat, sekolah modeling, segala macamnya ada di sini gitu. Pernah terpikirkan nggak sih kalau sananya Bawah Milenial ini menjadi sarana politik Panik untuk maju ke gitu ya? Bacalek ini. Jadi gini, bagus pertanyaan Fori. Saya 8 tahun yang lalu ide seperti ini membuat Bawah Milenial ini tidak ada terpikir sedikit pun untuk berpolitik. Bahkan ya, bahkan saya dulu kalau mengatakan orang politik ini bullshit lah gitu. Dulu ya, dulu kan sekarang, dulu orang-orang politik ini ya dalam otak saya itu orang politik ini jahat, nah begitu loh. Dulu. Nah, tapi setelah saya masuki
Jadi setelah saya masuki berpolitik, ternyata memang asik. Jadi dan juga bahwa milenial ini, saya jelaskan, saya garis bawahi, tidak ada tujuan saya untuk mereka saya ajak berpolitik, tidak ada. Oke. Boleh Polri tanya, kan mereka Polri kan juga ada mewawancarai atau apa namanya podcast juga dengan anaknya Ibu Nelly kemarin ini kan. Ya, itu. benar-benar. Nah, benar tidak pernah Caca kan, namanya. Caca, Ya, benar. si Itu kan Caca. juara juga di Ya. Jambi kemarin, acara Juara. duta Melayu dan Ya. foto-foto model seperti Ya, itu. benar. Nah, jadi tidak ada kita arahkan seperti itu. Jadi maukah saya mau jadi anggota DPR ataupun tidak, Bond milenial ini tetap berdiri. Jadi konsepnya memang jelas di sini untuk wadah kreatif anak muda. Oke, berarti di garis bawahi ya. Iya. Nah, tidak menjadi anggota dewan pun, anggota Bond milenial juga tetap akan berdiri dan berjalan terus. Itu sudah niat saya dari dulu, jauh-jauh hari. Nah, seperti itu. Amin, semoga ya Pak. Amin, amin. Karena konsepnya menarik nih, menarik Ya. banget. Kita lihat anak-anak kreatif bisa berkreasi di Ya. sini. Kalau seandainya ketiban rezeki nih, Pak Nick masuk ke kursinya anggota dewan ini, Iya. ya mungkin bisa menguatkan Bond milenial ini nantinya Ya. ke depannya. Tapi kalau seandainya belum rezeki, ya Bond milenial ini harapannya tetap ada gitu. Iya. Oke. Menarik tuh teman-teman. Boleh nih warga milenial Kerinci yang ada di Iya. ya Kerinci dan Sungai Penuh lah ya. Iya. Atau Sungai Penuh aja. Itu anggota kita campur ya, ada yang dari Sungai Tutung pun ada, Oh, Sungai Tutung ada, Rawang Kerinci. pun ada, Oke, Rawang. dari Sulak pun ada. Oke. Yang ya. seperti Caca itu kan Belui itu. Caca Di Kemantan. Kemantan Ya. di sini. Kemantan. Mereka setiap Sabtu Minggu latihannya di sini. Nanti sore jadi kan hari Sabtu ini. Sekarang ya, Iya, sekarang sekitar jam 3 kalau mau Polri menunggu jam 3 jam 4 mereka rame di sini. ya, Setiap Sabtu Minggu rame mereka latihan di sini. boleh tuh nanti. Nah, itu jadi kalau memang tujuan saya buat milenial ini untuk berpolitik, kenapa orang-orang dari Bangko juga ada di sini? Oh, dari Bangku juga ada ya? Ya, seperti coachnya ini kan dari Bangko itu, Oh, ya. mentornya untuk ngajarin untuk sekolah modeling ini. Ya. Terus yang seperti Caca itu dari Kemantan. Ya. Nah, banyak juga sih, memang dominannya di Kota Sungai Penuh. Nah, yang berada pada anggota ini ada dominannya anggotanya orang kita Kota Sungai Penuh, tapi tidak menutup kemungkinan adapun dari luar. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masuk jadi anggota di sini. Ya. Itu. Oke, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Kenapa harus mencalonkan diri sebagai bacalek? Ya bacalek ya sekarang ya. Ya. Calon ya, caleg anggota dewan di Kota Sungai Penuh ini. Nah, gitu ya. Jadi memang semenjak saya masuk berpolitik gitu ya, ada sedikit kecenderungan saya melihat, ya maaf ya, ini maaf, ya di legislatif kita ada yang tidak menyentuh, artinya tidak, tapi tidak semuanya. Yang untuk mereka, kegiatan mereka yang sebagai anggota DPRD. Ya kan, tujuan mereka kan mewakili kita, mewakili rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, DPRD kan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mewakili suara-suara rakyat, itu yang akan mereka sampaikan di forum mereka. Jadi tergelitik saya memang untuk dengan potensi saya, mungkin insya Allah saya akan berbuat berbeda dari anggota DPR yang ada yang sebelum-sebelum ini. Seperti itu. Berarti motivasinya dari sana ya, Pak? Ya. Tergelitik ya karena hal yang seperti tadi Ya, ya. betul. Oke. Menarik. Ya, menurut Bapak saat ini apa ya? Pemuda kreatif itu seperti apa sih, Pak? Ya, pemuda kreatif itu namanya aja kreatif ya. Ya. Berarti mereka kreativitas mereka ada. Apapun lah. Baik itu di segi bisnis, ya kan? Baik itu di segi mereka ya seperti adat istiadat yang hampir punah ini. Ya, mungkin Polri ini asli orang Sungai Penuh. Kalau bahasa Sungai Penuh itu ada namanya peno. Ya. Pandai Polri peno. Mungkin belum ya. Belum ya kan? Belum, nah, itulah tugas daripada di bawah milenial ini
visi misinya, artinya kegiatan adat istiadat itu agar pemuda yang jelasnya perlu untuk adat istiadat seperti itu mengetahui, ya kan, mengetahui adanya bahwa oh apa gunanya sih Perno ini. Perno ini, Oke. Perno gitu, berbiliang gitu. Ya, oke. Apa gunanya nih? Terus sebagai Tegani itu fungsinya untuk apa? Jadi kan banyak pemuda-pemudi bahkan generasi milenial yang tidak tahu. Nah di sini kita akan beritahu. Iya. Nah beritahunya kita saya undang dari memang guru-guru yang daripada yang paham-paham adat gitu ya, yang paham adat untuk mentransfer ilmu-ilmu mereka ke anak pemuda. Itu di situ yang apa namanya target juga daripada Bond milenial ini. Oke. Kalau untuk kita nyinggung sedikit Ya. Mengenai pemerintahan di sini ya. Iya. Secara umum aja. Menurut versi dari Panik, problem yang ada di Singapura ini apa aja sih Pak? Ada sedikit ya yang agak ini. Itu di bidang maaf sekali lagi maaf. Parkiran ini, parkir maksudnya yang punya toko. Ya kan, punya toko artinya mereka sudah klaim di depan ada, bahkan yang ada yang dibuat seperti banner itu. Ya, seperti banner mereka buat di depan, dilarang parkir di sini. Itu besar banner hampir setengah meter, bahkan dari 1 meter. Dan juga dibuat ban di situ, ya, ban bekas ya kan, ditaruhkan di depan trotoar. Jalan kita sudah sempit. Tambah lagi dengan ada yang ban-ban yang taruh. Jadi kita untuk ke pasar itu untuk parkir, baik kita mau mobil itu mau masuk itu susah. Jadi kan jelas ada dinas terkait, tolonglah dirapikan seperti itu agar, karena toko itu kan mereka kan hanya sampai di toko, trotoar pun tidak milik mereka, itu milik masyarakat. Iya benar. Ya kan, milik masyarakat. Nah, sementara mereka sudah mengklaim sampai ke depan. Ya, Polri bisa lihat itu. Seperti itu yang di sepanjang jalan ada ya. Jadi jalan kita sudah kecil, malah ditambah lagi dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Kalau seandainya nih, ya, mudah-mudahan Bapak terpilih Amin. Jadi anggota dewan ya, nanti ke depan. Apa nih solusi yang Bapak berikan gitu? Karena juga banyak orang yang nggak tahu nih fungsi DPR itu apa sih sebenarnya. Orang bilang, oh harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Padahal kan fungsi DPR kan beda gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan di sini fungsi DPR itu apa sih gitu. Gitu. Terus solusinya gimana gitu. Ya yang saya tahu, benar. Yang saya tahu, ya, mudah-mudahan benar. Tugas DPR itu hanya 3. Ya 3, budgeting, artinya budgeting penganggaran. Membuat anggaran dengan kepala daerah. Kedua, membuat perda gitu. Ya, perda dengan juga kepala daerah, peraturan daerah apa yang harus dibuat perda, yang ini tidak boleh, ini yang boleh, ini begitu. Benar. Bersama dengan eksekutif, pemerintah maksudnya. Ketiga baru mengawasi, arti mengawasi anggaran yang sudah dikucurkan, digelontorkan, ini untuk buat apa? Ini pemerintah tadi ini. Oh, ini mana yang tadi dibuat jembatan yang kami buat, mana yang dibuat gini, itu mengawasi hal-hal itu. Anggaran yang tadi dikucurkan. 3, berarti ada 3. Pertama, membuat anggaran dengan kepala daerah. Kedua, membuat perda gitu ya, peraturan daerah apa yang harus kita lakukan. Artinya mau ini yang boleh, ini tidak, mau peraturan lah. Nah, ketiga baru mengawasi daripada kinerja daripada pemerintah. Nah, disitulah kita sebagai kalau saya terpilih sebagai anggota DPRD, 3 ini memang harus tugas dari DPRD kota gitu, untuk mengawasi apa benar-benar anggaran yang telah digelontorkan dan peraturan perda tadi sudah dilaksanakan apa belum. Disitulah kita mengawasi tadi. Hanya itu 3 daripada tugas DPR Polri. Ya. Wah, menarik. Kalau yang Bapak lihat sekarang, ini pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak sekarang nih, pemilih kita saat ini sudah cerdas atau belum? Ya,
Kalau untuk mengukurnya kan, mengukur barometer untuk mengukur cerdas belum, itu kan nggak ada alat ukurnya. Ya. Tapi Menurut versi ya dari kalau Pak Nik versi gitu. kita lihat di media sosial sudah cukup baik lah. Artinya masyarakat sekarang sudah cerdas, ya kan, sudah tahu. Mudah-mudahan dengan adanya podcast Polri ini pun sudah juga tahu kerja daripada anggota DPRD. Ya, benar. Kenapa? Kan 3 tadi, membuat anggaran, apa aja yang mau dibuat, ya kan, itu namanya anggota DPRD melakukan, diusulkan oleh pemerintah, kan mau membuat jembatan misalnya, buat jembatan ini, jembatan ini. Nah, kira-kira anggota DPRD cocok enggak jembatan itu di situ? Kan seperti itu. Oh, ini enggak cocok. Nah, kadang-kadang kan nggak bisa juga kita salahkan serta merta kepada pemerintah. Itu karena ada kerjasama daripada anggota DPRD juga. Ya kan, untuk membuat jembatan misalnya ini. Nah, kalau anggota DPRD yang memang detail atau apa segala macamnya, bisa dilihat, oh kok gini gitu, kok jembatannya harus dibuat seperti ini, seperti itu misalnya, kok harus di situ jembatannya, nggak cocok gini, untuk keperluan masyarakat itu apa, ya kan, jalan di situ nomornya ini keperluan untuk ada nggak untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, itulah kan, tugas daripada anggota DPRD mengawasi dan membuat anggaran yang akan dikucurkan bersama pemerintah kepala daerah tentunya. Nah, seperti itu yang saya tahu loh, walaupun saya belum masuk ke DPR belum. Nah, cuman semoga ya. Ya, semoga, amin gitu. Amin. Mungkin pertanyaan selanjutnya juga. Ya. Sekalian promosilah di sini, Pak. Ya. Kira-kira nanti kalau seandainya Bapak terpilih sebagai anggota dewan, apa yang akan dilakukan juga? Tadi udah ya dijawab ya. Terus juga ada nggak sih pesan-pesan ke orang-orang Sungai Penuh agar bisa memilih Bapak gitu? Sekalian promosi gitu. Yang jelas itu kepada masyarakat Kota Sungai Penuh, ya kan, untuk memilih itu kan hak daripada individu masing-masing. Betul. Apalagi untuk caleg ya, calon anggota legislatif di Dapil 1 itu 154 orang. 154 orang bacalek? Iya, di Dapil 1. Di Dapil 1 aja? Yang saya tahu tuh Dapil 1 154 orang. Karena targetnya nanti semuanya ya mereka Dapil 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi artinya ada peratusan. Semoga ya teman-teman bisa ngobrol-ngobrol santai di sini. Karena masyarakat ingin tahu, Pak. Ingin tahu sosoknya seperti apa. Terus orangnya gimana. Gimana sih mereka memilih kalau seandainya masyarakat ini nggak tahu gitu. Orangnya seperti apa, sosoknya seperti apa karya yang dihasilkan. Pernah terlibat sama masyarakat atau enggak. Makanya lah di sini di podcast Biar Paham ini saya mencoba untuk membuat program khusus yang dinamakan dengan hashtag Pilih Wakil Rakyat. Gitu sih. Sekalian lah Pak promosi. Ya, sebenarnya terus kembali lagi saya katakan seperti tadi. Kalau untuk memilih itu kan hak daripada masyarakat gitu ya kan. Nah, jelas tujuan saya insya Allah kalau memang seandainya saya terpilih, namanya wakil rakyat. Jadi setiap keluhan apapun masyarakat itu yang harus kita memang agak lebih dikatakan sekarang itu lebih agak vokal lah. Ya kan, memang yang benar dikatakan benar, mana yang tidak katakan tidak. Nah, seperti itu yang ingin kita inginkan, ada perubahan lah. Nah, seperti itu juga sebenarnya untuk mempromosikan itu tidak kurang etis juga sebenarnya. Jadi tergantung pada pemilih. Yang jelas kita sudah selama ini sudah berbuat dari SMA 1 kita sebagai ketua pembangunan masjid ya. Itu belum sampai 1,5 tahun sudah berdiri masjid, sudah digunakan juga. Ya, itu juga di Rio Temenggung kita juga sebagai panitia pembangunan di situ sudah berdiri hampir 90%. Itu sebentar lagi clear itu. Sudah layak digunakan ya Pak? Udah sering gitu dibuat acara di situ. Udah bisa berkegiatan, masyarakat juga yang di sekolah SMA 1 juga sudah bisa berkegiatan, dan guru-guru, siswa juga sudah sholat di sana. Nah, tinggal lagi untuk mengatur, karena di masjid kan untuk mengatur bagaimana regulasinya untuk sholat Jumat juga mungkin dalam waktu dekat insya Allah. Seperti itu. Itu dia teman-teman.
Nah, satu lagi nih pertanyaan terakhir. Mungkin untuk generasi milenial ini, di bahu milenial. Karena saya masih penasarannya di sini nih, Bu. Iya. Di bahu milenial ini. Iya. Mungkin bisa jadi kata-kata motivasi dari Bapak juga kan? Kata-kata motivasi? Ya, untuk anak-anak milenial ini supaya bisa melestarikan budaya kita. Karena, mohon maaf Pak, yang saya tahu di sini, ya seperti saya sendiri nih, saya sekarang masih belum tahu nih caranya berperno tadi. Nah, terus juga silat gitu kan, bencek gitu kan, masih kurang jago nih. Nah, sedangkan anak-anak muda saat ini tuh sukanya main gadget, benar. Main gadget, tapi nggak tahu nih cara melestarikan budaya kita ini. Dan juga wadahnya pun sejauh ini yang saya tahu cuma bahu milenial. Yang saya tahu nih. Benar. Tapi nggak tahu sebelumnya udah ada atau belum, atau udah ada nih tapi belum berbadan hukum dan belum aktif gitu. Mungkin bisa jadi kata-kata motivasi dari Bapak untuk jadi gini. Makanya motivasi saya membuat bahu milenial ini tadi, dari generasi milenial mau, ini banyak mau sama Polri ini. Generasi milenial mau, ya kan? Mereka lebih banyak kesibukan di gadget mereka. Di sosial media, handphone gitu ya. Kadang sedang makan pun HP di tangan. Benar nggak? Ya benar. Nah, bagaimana untuk mereka agak melepaskan sedikit atau setengah jam atau 1 jam tidak pegang HP? Itu sudah saya lakukan di sini di bawah milenial. Ya kan? Jadi setiap ada pertemuan, nah handphone simpan dulu, taruh di tengah. Taruh di tengah, kumpul. Jadi jangan sambil kita ngobrol, handphone masih. Juga begitu dalam keadaan latihan penuh tadi. Ya kan? Kalau sambil main HP, ya gimana mau masuk yang diajarkan oleh guru gitu ya kan? Nah, makanya artinya kalau motivasi ya seringnya saya sebutkan mungkin di sosial media, semangat itu tidak bisa dipelajari, tapi semangat hanya bisa ditulari. Menularkan semangat yang bisa. Polri tidak bisa belajar semangat dari Omnik. Omnik juga tidak bisa belajar semangat dari Polri, tapi menularkan bisa. Belajar tidak bisa semangat. Semangat itu memang kita tularkan. Ada kadangkala mood kita lagi tidak baik, benar ya? Malas saja. Pernah nggak? Pernah. Manusiawi. Nah, terkadang ada kawan yang bisa memotivasi Polri. Di mana? Ini yuk kita ke situ. Nah, timbul kalau kita sedang dapur. Itu kawan Polri tadi itu artinya bisa menulari semangat. Dulu, kalau ini dulu ya. Dulu Omnik berpikir siapapun kawan itu tetap care. Siapapun, nggak milih kawan ini begitu begini, nggak mikir. Ternyata pikiran seperti itu salah. Karena kehidupan kita itu tergantung dengan buku apa yang kita baca. Satu. Saya pernah dengar itu. Omnik pernah dengar juga. Pernah dengar nggak seperti itu? Pernah. Buku apa yang kita baca. Kedua, dengan siapa kita bergaul. Ya kan? Kalau kita bergaul mungkin orang-orang hebat seperti Polri bergaul dengan ini, kita akan paling tidak ada terpikir kita juga akan hebat. Dan kegiatan kita pun akan yang baik. Maaf kalau kita berkawan dengan orang peminum misalnya, kita akan sedikit banyak pasti kita akan terbawa. Begitu juga kita berkawan dengan orang penjudi misalnya, kita akan terbawa. Makanya harus kita pilih-pilih kawan, orang yang tidak membuat kita maju. Ngapain kita harus berkawan orang seperti itu? Itu yang Omnik ini belajar bukan dari sekolah, itu belajar dari kehidupan sendiri. Ya, belajar dari kehidupan sendiri yang sudah 52 tahun ini. Belajar dari kehidupan sendiri, begini, berarti memang kita harus pilih kawan yang bisa membuat kita maju. Arti maju dalam berpikir. Ya, maju dalam kita
membuat ekonomi kita bagus. Tapi kalau membuat kita hancur, ngapain berkawan dengan orang-orang seperti itu? Nah itu juga Om Nik sering sampaikan juga kepada komunitas pemuda milenial, juga kepada terkhusus pada Fori gitu. Oke, menarik teman-teman. Iya. Oke, kalau seandainya nih teman-teman masyarakat milenial yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh ingin mendaftar Baun Milenial ini, caranya gimana ya Pak? Ya, datangi Baun Milenial ini, itu posisinya 50 meter dari SMA 1. SMA 1 Kota Sungai Ya, Penuh. ini ada kepengurusan kita di sini, ketua, sekretaris bendahara juga ada. Oke. Nah, jadi nanti isi belangko, ya kan, ada angket yang formulirnya, formnya gitu. Ya. Diisi, terus berkegiatan di sini tujuannya untuk apa? Ya. Nah, ada di situ lengkap semuanya. Saya datang ke sini gitu. Oke, buat teman-teman kalau tertarik bisa datang ke sini, Ya. Baun Milenial. Disclaimer dikit ya. Ya. Di sini saya mencoba untuk mewadahi bacalek-bacalek. Tidak memihak ke satu bacalek, tapi ke semuanya biar masyarakat tahu gitu Pak. Ya. Jadi tujuan saya mulia, tujuan saya di sini untuk mengetahui, untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya ada nih bacalek-bacalek kreatif, bacalek-bacalek yang bisa mewakili kalian nanti ke sana di kursi DPR di Kota Sungai Penuh. Seperti itulah kira-kira Pak. Ya. Oke, masih Pak. Ya, sama-sama.